brengsek itu. Aku ikut ya. Jangan sayang, kamu aman di sini. Aku nggak lama kok, ya. Kita berdoa aja, semoga dia selamat. Astri, calon suamimu itu orangnya kasar ya. Kalau sudah jadi suami nanti, mudah-mudahan dia tidak enteng tangan. Enggak kok, Bu. Mas Riko itu sebenarnya orangnya baik dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan. Kacau semuanya. Pak De, Pak De ngapain di sini? Kami semua menunggu Pak De. Saya sudah berjanji sama calon istri saya untuk bertemu orang tuanya, tapi Pak De malah enak-enakan di sini. Sebentar, Thomas. Pak De kan sedang menikmati. Tapi Pak De, tolong sekarang betulkan mesin bis itu. Tapi sekarang tidak ada waktu. Pak De! Siapa? Kamu siapa? Ampun, Pak De. Jangan bunuh saya, Pak De. Ampun. Ampun, Pak De. Ampun, Pak De. Nenek bangun, Nek. Nek, Nenek, bangun, Nek.
Berarti kau juga ingat akan perbuatanmu. Jangan. Jangan. Jangan kau lakukan pembalasan itu padaku. Jangan. Kenapa sekarang kau takut? Atau memang kau seorang pengecut? Jangan. Jangan lagi kau ingatkan peristiwa yang telah lalu. Justru aku hadir karena ingat peristiwa lalu. Kau akan kubawa ke alamku. Alam yang belum pernah kau dapati. Kerja di rumah baru malah tambah repot. Mana halamannya besar lagi. Mending kalau gajinya nambah. Apalagi Tuan mau pergi. Ini sih bakalan gaji mingguan terlambat nih dari Nyonya nih. Pak, ini kopernya mau dibawa ke mobil atau di sini? Ya, masukkan saja ke dalam mobil. Iya, Pak. Ayo, Pak, kita sarapan dulu. Mah, bagaimana perasaan Oma semenjak tinggal di rumah ini? Ya senang sekali, damai, tentram. Dibandingkan rumah kita yang dulu, mana kecil, letaknya di pinggir jalan yang pisau. Aduh Om, jadi nggak enak nih, kita sarapan duluan. Tidak apa, sama saja. Antoni sudah dianggap sebagai anak sendiri. Om ini kalau mandi aja udah setengah jam. Belum lagi dandannya. Iya dong, Om kan harus berpenampilan keren. Kalau tidak mana mungkin Om diberi gelar Kolong Merat. Sombong Ya kan, Om? Vivi harus bangga dong bahwa papi ini termasuk 10 besar pengusaha di negeri ini. Iya deh, Vicky juga cukup bangga. Tapi jangan lupa diri. Pikirkan juga ya rakyat kecil. Jangan sampai mereka di bawah kolong dan melarat. Bisa aja nih Vicky nasihatin papinya. Iya dong, kita kan sebagai remaja harus berani kritik. Gimana Om tanggapannya Om? Tidak apa, Ton. Itu tandanya Vicky berpikiran maju. Dan dia mengharapkan agar orang tuanya tidak keterlanjuran lupa diri. Papi tidak pernah berjanji. Tapi papi berusaha untuk menguras diri. Bukan begitu, Antoni? Nah, ingat ya Pi, perkataan papi sama halnya sudah mengikrarkan janji. Om memang hebat kok. Tapi kenapa ya Om ya? Orang-orang zaman sekarang ini lebih mementingkan nilai kemewahan di lingkungan keluarganya. Tanpa memperdulikan nilai sosial di golongan kecil. Kalau ada orang mempunyai sifat seperti itu, jangan jadi warga Indonesia. Kabur saja ke negeri lain. Om ini bisa aja. Hidup papi. Pi, nanti kalau pulang dari Paris, jangan lupa beli oleh-olehnya ya. Kau mau minta apa sayang? Nggak usah repot-repot, Pi. Aku hanya ingin boneka pengantin perempuan yang paling besar. Kalau mau yang besar, kau saja jadi pengantin. Biar papi senang. Mana mungkin cepat itu, Pi. Antoni saja masih kuliah. Dan Antoni. Oke. Dah.
Papi sungguh-sungguh mau menjodohkan Vicky sama Antoni. Kenapa tidak? Antoni kan pemuda baik dan dapat dipercaya. Ya, Mami sih setuju-setuju aja. Bagus kalau begitu. Oh iya, selama Papi pergi, mohon beri perhatian khusus pada Melisa. Gadis cacat saja perlu perhatian. Dia kan bukan anak kandung kita. Benar. Tapi ingat, Mam. Majunya perusahaan Papi semenjak Melisa diangkat anak. Mami tidak percaya Suhesti. Melisa. Melisa, kamu jangan terlalu perasa. Nanti kesehatanmu terganggu. Papi berangkat dulu ya. Iya, Pi. Jaga dirimu baik-baik. Mana Richard? Dari tadi tidak kelihatan. Itu anak sayanganmu. Panggil aja sendiri. Berarti Mami lebih sayang pada Vicky. Richard. Richard. Jadi juga Papi berangkat hari ini? Ya, hari ini. Emang kenapa? Keberatan? Ya, Papi pergi sih nggak keberatan. Cuma pulus, Pi. Kamu ini. Papi mau keluar negeri masih pegang rupiah. Itu kan untuk ngasih KPI. Ya, oke. Thank you, Pi. Mam, Papi ingatkan sekali lagi. Tolong perhatikan Melisa. Iya sih, masa nggak percaya sama Mami? Richard, kamu jangan keluyuran terus ya. Perhatikan kuliahmu. Ya, 50-50, Pi. Biar ada seninya dalam hidup ini, Pi. Dasar urakan kamu. Pi, jangan lupa oleh-olehnya. Ya. Max, anak-anak udah pada ngumpul belum? Sorry deh Max, aku lagi mood nih bahas skripsi. Kalian kalau mau belajar, belajar aja dulu ya. Oke, yuk. Ini loh, Tante bawakan susu segar. Biar badan Tante bagus. Jadi ngerepotin aja nih Tante. Kan ada Lela yang biasa disuruh-suruh. Kau minum aja langsung. Kalau sudah dingin nggak selera loh. Makasih Tante. Enak nih susunya. Oh iya Tante. Mungkin untuk bulan ini pembayaran kosnya agak terlambat Tante. Loh, Tante kemari bukan untuk menagih uang kos. Oh, maaf Tante.
Tante kemari hanya untuk melihat kesehatanmu. Tadi sewaktu sarapan pagi, Tante nggak sempat menanyakan. Saya nggak sakit tuh Tante. Saya di kamar aja soalnya ini. Saya lagi konsentrasi sama bahan skripsi ini gitu. Jadi Tante mengganggu? Gimana ya? Kalau begitu belajar yang giat, biar lulus dengan predikat cum laude. Oke, saya akan berusaha. Baru belajar minum. Ayo coba. Ayo coba. Coba. Wah, enak kan? Enak kan? Woi, diam. Wah, kamu tuh tutok loh kamu. Gegeti wae. Apa? Nyosor aja. Apaan sih? Tenang. Denger. Dian, pelecehan seksual kamu ya? Nggak apa-apa. Minggir sana, udah minggir sana. Siapa yang mau sama kamu? Wow. Masa gitu loh. Mau dikasih yang enak malah marah-marah. Wah, enak kamu. Nasib, nasib. Daripada nggak dapet Laila, Rik juga nggak apa-apa ya Rik ya. Laila tuh nggak mau diajak senang Rik. Kita main sini aja Rik ya. Rik, duduk Rik. Laila. Yok.
sekarang acara kita lanjutkan ke diskotek. Setuju? Oke? Kenapa kau ingin tahu urusan Richard? Ingat, kau hanya numpang hidup di sini. Kalau aku tak memandang suamiku, kau sudah kuusir. Kuperingatkan sekali lagi, jangan turut campur urusan keluargaku. Untuk siapa susu ini? Untuk Meli ditanyanya. Susu itu lebih pantas untuk anjing. Dia jangan dimanjakan. Tapi Nyonya, kan Melisa sedang sakit, gak enak badan. Kok malah dikasih anjing? Tidak, Laila. Aku tidak layak minum susu itu. Kau jangan membiasakan memberi perintah pada pembantuku. Nyonya tidak tahu kalau saya balik sini lagi. Diminum dulu susunya, masih seger. Biar cepat sehat, ya Non? Kalau aku tak memandang suamiku, kau sudah kuusir. Susu itu lebih pantas untuk anjing. Kau jangan takut. Aku penghuni rumah ini. Apa kau akan mencelakakan aku? Justru aku tidak suka akan tindakan kekerasan yang terjadi di rumah ini. Siapa namamu? Isadora. Mas Alex, andaikan bayi dalam rahimku ini lahir, rasanya kebahagiaan yang kudambakan lebih dari segalanya. Angan-anganmu terlalu jauh. Sedangkan untuk mencapai tujuan itu, masih ada rintangan yang harus kuhadapi. Kenapa Mas bicara begitu di malam pernikahan kita? Apa Mas tidak merasakan kebahagiaan ini? Kau tidak mengukur siapa dirimu. Kau gadis Meksiko, sedangkan aku pemuda asli Tibumi dari keturunan Mirat. Anggapanmu terlalu naif. Padahal sejak awal pertemuan, kita sudah saling mencintai. Gara-gara aku kawin denganmu, aku disingkirkan dari keluargaku. Jadi, maksud Mas, Mau tahu maksudku? Rumah tangga kita hanya sebatas sebagai itu lahir. apa? Hanya sampai di situ tanggung jawabmu. Ya, setelah itu kita bercerai. Semudah itu kau menilai kebaikan seorang istri. Rat, Aku tidak mau dengar lagi kata-kata itu.
kesaktianmu tidak akan meninggalkan jejak. Lu mau jadi jagoan? Lepasin ya. Ini sudah nasib yang harus
Piano itu tidak semestinya kau mainkan. Itu bukan milikmu. Pergi! Melissa, kenapa kamu lakukan? Bisa jalan sih. Ada pengaruh apa ya? Non, saya boleh tanya nggak, Non? Apakah kaki Non masih sakit? Ya masih. Cacatku ini sudah sejak lahir kok. Oh, nah tapi Non, semalam saya lihat Non tuh bisa jalan sendiri. Kayak orang biasa gitu, Non. Sumar, Non. Gak mungkin, Mbak. Nah, Non tuh. Tadi malam saya nggak keluar sama sekali. Malam saya tidur sangat pulas. Apa aku salah lihat ya, Non ya? Dan Non, yang paling saya bingung, Non. Non tuh berani-beraninya nyangkat mamanya Vicky. Apa iya ya? Lah, si Non ini gimana sih? Non sendiri aja bingung, apalagi saya. Tapi Non, belum selesai kerjaannya. Jangan membantah. Tapi aku tidak suka kau mencelakakan mamiku. Sekalipun papiku sayang padamu, aku berhak mengusirmu. Apa yang kamu lakukan dengan Melissa? Masih saja kau berbaik hati padanya. Apa kau juga mau mengancamku? Oh, tidak. Tidak, Melissa. Keanehan apa lagi yang kau saksikan tadi malam? Kejadian yang dialami mamiku. Sekarang aku baru mengerti. Soal apa lagi, Melissa? Tak perlu kuungkapkan. Hal ini menyangkut faktor psikologis pribadi seseorang. Oke, Melissa. Aku cukup mengerti. Ternyata teror yang dilakukan Isadora melalui diriku. Masuk. Pagi, Tante. Pagi. Ada apa, Antoni? Enggak, cuma pengen ngeliat keadaan Tante aja. Tante, kelihatannya lukanya cukup serius nih. Iya nih, tapi cuma sedikit kok. Ya, namanya juga luka di wajah. Besar atau kecil, tetap aja jadi masalah. Apalagi di wajah wanita. Ya, ntar juga sembuh. Kamu pasangkan ini tuh. Oh iya.
Ngapain kamu? Lela, Nyonya ada main dengan Anthony. Bohong. Ih, nggak percaya? Ayo kita lihat. Ayo. Gak mau, bukan urusanku. Lela, Lela. Apa-apaan kamu ini? Kalau Nyonya bisa, kenapa kita nggak bisa? Lela. 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 Dasar wong gendeng. Ngata dulu kalau mau sama saya. Awas, jangan gara salah kita koplok kamu. Dasar buaya. Lela. Lain kali pasti kamu saya dapatkan. Terima kasih, Tom. Tante, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Soal apa sih? Semenjak saya kos di keluarga Tante, kenapa sih Om Hendrik lebih memperhatikan Melisa? Melisa kan hanya sekedar anak angkat, sedangkan Vicky jelas-jelas anak kandung sendiri. Kok kurang diperhatikan? Inilah yang menjadi bumerang bagi keluarga kami. Ada apa, Mami? Sepertinya kau tidak bersalah. Lihat mukaku. Aku tidak merasa melakukannya. Apa? Pergi sekarang juga. Tidak disuruh pun aku bersedia pergi. Tapi aku harus menunggu papi pulang. Pala. Malam juga jumpai sampai gerak obat. Tua nggak nyebut. Orang yang menyiksamu sudah kuberi pelajaran. Hadapilah hidup ini dengan tabah. Nyah. Nasibmu itu loh. Kok malang banget tuh. Udah Tuan belum pulang. Kejadian di rumah aneh-aneh.
harus jadi mikirin Nyonya. Coba pikirin aja diri kamu sendiri tuh. Yang sampai hari ini kamu belum dapat pasangan. Kok mikirin orang lain? Ikut aja kamu. Biar babu gini kalau nyari pasangan juga nggak sembarangan kayak kamu. Udah sana pergi. Wah, marah lagi. Ya lepo. Loh, apa kamu nggak takut kalau kamu nanti jadi perawan tua? Mana lagi kamu? Titik untukmu. Lela, aku suka kamu. Aku sayang kamu. Lela, jangan begitu, Lela. Lela, ayo sini. Ini apaan sih? Aku suka kamu. Erik, kamu jangan gigit, Rik. Aduh, Erik. Rik. Arwah Isadora telah mengambil korban pertamanya. Kematian Theo sangat tragis. Padahal anjing itu kan peliharaannya sendiri. Itu nggak aneh. Bisa saja Theo bersikap kasar pada hewan itu. Yang jadi masalah sekarang ini, ada hubungan apa dengan suara perempuan tadi malam? Ya, seolah di lingkungan rumah kita ini penuh misteri. Belum lagi melihat sinar mata Melisa sewaktu mencakarku. Seakan Melisa pun korban misteri. Apalagi serangan angin tiba-tiba terhadap diriku. Mih, Richard baru pulang tuh. Dia sih susah diurus. Loh, kok semuanya pakai pakaian berkabung? Siapa yang meninggal, Mi? Theo. Kok mendadak sekali, Mi? Dia digigit anjingnya sendiri. Pasti anjingnya kelaparan. Mungkin Om Theo tidak memberinya makan, Mi. Sok tahu. Fakta dong. Kalau anjing kelaparan, ya ganas. Kamu juga bisa digigit. Bukan ini masalahnya, Liza. Tadi malam kami lihat sendiri.
Anjing itu seolah kesurupan makhluk halus. Aduh, Mami. Mami masih percaya hal-hal seperti itu? Kuno. Richard memang susah diberi pengertian. Mam, Richard pergi dulu ya. Ada ulang tahun temen. Baru aja datang, udah mau pergi lagi. Bagaimana urusan belajarmu? Mami, kan Richard udah pernah bilang 50-50. Oke, pergi dulu Mam ya. Bagaimana Anthony dengan skripsimu? Kacau Tante. Dengan adanya kejadian ini, mungkin Tony ambil istirahat dulu. Iya, pikiran Tante agak sedikit kacau setelah kematian Theo. Bagaimana kalau malam ini kita makan di restoran? Terus, Vicky gimana Tante? Masa Vicky curiga? Kita kan hanya sekedar makan. Bagaimana ya? Tante kan belum pertama kali ini minta diantar. Apalagi pikiran Tante dalam keadaan tidak menentu. Ya. Tapi bagaimana mengaturnya? Kau pergi saja duluan. Nanti kita ketemu di sana. Seperti makan buah simalakama nih. Susah nih hadapin Tante. Ntar kalau habis acara makan malam dia ada acara lain, gimana nolaknya nih? Lihat nanti aja deh. Kurang ajar. Siapa kau sebenarnya? Hah? Makhluk halus menunggu rumah yang kau tempati. Aku sudah tahu niat Tante Hendrik kepadamu.
Halo. Polda Metro Jaya. Bisa bicara dengan Henry? Ya, saya sendiri. Kami menemukan kartu pengenal atas nama Anthony. Kenapa dengan Anthony? Mobilnya terbakar dan mayatnya dikirim ke RSP. Vicky! Vicky! Ada teror apa lagi, Mi? Mami baru saja terima telepon dari kepolisian. Mobil Anthony meledak. Dalam kecelakaan itu, dia meninggal. Di rumah ini ada yang membawa sial. Pasti dia. Siapa? Saya, Non. Laila. Apa yang akan kau lakukan? Ternyata kau memilih mati. Kau tidak akan bisa melihat matahari terbit di esok hari. Tindakanmu melewati batas. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau tidak berhak membelanya. Ternyata kau hantu pengantin. Katakan pada semua penghuni di rumah ini, kalau mereka mau hidup damai dan tentram, hindari sikap yang kurang baik. Iya, akan saya sampaikan. Dia makhluk halus yang berbudi.
Derajat kok aneh sih. Gak kayak biasanya. Kok loyo? Tanda-tanda penyakit AIDS. Sengaja kamu mentararku ya? Coba kau lihat. Apa isinya? Sosis itu koknya. Sosis soalnya. Tadi yang kulihat tengkorak tangan manusia. Nah, itu kan pasangannya saja. Rita sudah pulang belum? Sudahnya. Semalam saya yang bukakan pintu. Ya, itu dianya. Ada apa sih, Mi? Pagi-pagi sudah perang mulut sama Lela. Tadi Mami pikir sosis ini tengkorak tangan manusia. Itu hanya halusinasi Mami saja. Ya, akhir-akhir ini pikiran Mami agak kacau. Apalagi setelah meninggalnya Vicky. Vicky? Ya. Kenapa wajahmu, Richard? Nggak apa-apa, Mi. Cuma kurang istirahat. Ada apa lagi sih, Mi? Kayak orang kebakaran jenggot. Itu tuh, itu di lantai. Coba kamu lihat. Mami macam-macam aja. Ini kan kapas, Mi, bukan ulat.
tadi betul-betul ulat. Malah jatuh di kepala Mami. Coba kau lihat keran di kamar mandi. Mami yang enggak aja. Apa yang aneh nih? Tadi shower itu keluar darah. Mana mungkin. Mami pasti lagi trauma atas kejadiannya Vicky. Tidak Richard. Mami sudah diterang makhluk halus. Mami percaya lagi sama hal begituan. Mami pasti percaya. Karena kejadian-kejadian aneh itu selalu Mami alami. Rasanya Mami sudah tidak tentram lagi tinggal di rumah ini. Ya. Rumah ini memang ada penghuninya. Namanya Isadora. Isadora? Iya, dia makhluk halus. Pengantin wanita. Pesannya, kalau ingin hidup tentram dan damai, hilangkan rasa permusuhan sesama penghuni di rumah ini. Dan jauhkan perbuatan amoral yang bukan haknya. Loh, Tante kemari bukan untuk menagih uang kos. Oh, maaf Tante. Tante kemari hanya untuk melihat kesehatanmu. Saya nggak sakit tuh Tante. Saya di kamar aja soalnya ini. Saya lagi konsentrasi sama bahan skripsi ini gitu. Beraninya kau menggurui aku ya? Mami, Melissa tidak bersalah. Dia hanya menyampaikan pesan Isadora. Dia telah bersekutu dengan arwah itu. Hati-hati, Richard. Saya mau ke dokter dulu, Mi. Mengapa harus terjadi cobaan berat hidup ini? Adakah belas kasih
Dia sumber malapetaka di rumah ini. Kuatkan hati, tunjukkanlah jalan yang pasti. Mami. Ternyata kau sudah menjadi seorang pembunuh. Kematiannya sesuai dengan perbuatannya. Dirimu sudah dipengaruhi Isadora. Semua kematian di rumah ini adalah ulahmu. Kau harus mati sekarang. Saatnya kau menyusul ibumu. Kau telah menebus dosamu. Siapa kau? Aku makhluk halus penunggu rumahmu. Aku tidak suka sikap yang merendahkan derajat wanita.
Tidak. Tidak seharusnya kau membunuhku. Kau akan kubuat menderita. Dirimu akan terbakar dalam terowongan merah api itu. Semua sudah berakhir. Ini asing bagiku. Aku berada di mana? Terjadi pada diriku. Kita mau pergi kemana, Tonon? Bawa saja aku pergi ke tempat yang jauh, Mbak. Jauh sekali. Gak ada artinya lagi saya tinggal di rumah ini. Suasana rumah ini seperti di neraka. Non. Gimana nanti kalau papi pulang? Terus non gak di rumah? Hah? Memang, papi terlalu baik padaku. Walaupun aku anak angkat. Tapi sekarang, aku gak bisa berbuat apa-apa. Memang nasibmu tragis.
Melisa, kelihatannya kau tidak bersemangat. Apa yang telah terjadi? Laila, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mana ibu? Mana Vicky, Richard, dan lain-lainnya? Peristiwanya terjadi begitu cepat, Pak. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Rumah Bapak penuh misteri. Tragedi itu terjadi beruntun. Semua kejadian itu karena teror makhluk gaib yang menghuni rumah ini. Jadi, hanya kau dan Melisa yang masih hidup.